Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita Bagaimana kabarnya? berjumpa lagi dalam acara Talkshow dengan Profesor Jawahir pada segmen kedua. Pada segmen pertama kita sudah mendengar tentang sejarah kehidupan intelektual Pak Jawahir, bagaimana mengembangkan kehidupan intelektualnya di UI, kemudian berhijrah ke Australia, dan beliau sempat menceritakan tentang pertemuannya dengan Muhammad Nasir yang menginspirasikan pada Profesor Jawahir untuk berdakwah dengan secara serius. Kemudian pada diskusi kita kali ini kita akan mengelaborasi lebih lanjut apa inti dari pertemuan dengan Pak Muhammad Nasir, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa kita pelajari. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Profesor Jawahir. Selamat siang, Prof. Siang, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Mas Ma'ruf? Alhamdulillah, Prof. Sehat selalu, Prof. Jadi Prof masih Oke, semangat ya untuk menceritakan tentang Muhammad Nasir ini, Prof. Insya Allah kalau bagi rekan-rekan The Real Thinker of Indonesia yang dipimpin oleh Mas Muhammad Ma'ruf, terima kasih atas kesempatan ini ya. Ya, Prof. Jadi Profesor Jawahir pada meeting terdahulu atau talkshow terdahulu menceritakan pertemuannya dengan Pak Muhammad Nasir. Kita ketahui bahwa Pak Muhammad Nasir adalah salah satu wakil intelektual Muslim Indonesia. Pada saat yang sama beliau adalah seorang pejuang di mana beliau meletakkan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan mosi integralnya, begitu ya, Prof ya. Dan beliau Betul, adalah betul. kepercayaan dari Pak Soekarno. Beliau menjadi perdana menteri pertama kali di Indonesia, itu kan luar biasa, Prof ya. Jadi Ya. posisi Pak Profesor Jawahir di sini adalah sebagai saksi hidup yang pernah bertemu dengan Pak Muhammad Nasir. Yang ringan-ringan dulu, Prof. Kira-kira kesan-kesan yang bisa ditangkap dari sosok Pak Muhammad Nasir itu apa? Sehingga membuat Profesor Jawahir begitu terinspirasi dari beliau. Silakan, Prof. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pada tahun 1984 saya itu kan menjadi asistennya Pak Amin Rais untuk mengajar hukum internasional di Fakultas Hukum UI. Itu pertama kalinya sebagai cikal bakal pertemuan dengan Pak Natsir. Kemudian pada tahun 1984 saya termasuk salah seorang yang diutus oleh Dewan Dakwah dari Yogyakarta untuk menghadiri apa yang disebut International Islamic Youth Conference di Zamboanga pada tahun 1984 Agustus. Itu terjadi penembakan Benigno Acuna ya di apa di di Filipina ya ketika itu. Jadi pada tahun 1984 saya sebelum berangkat ke Filipina bertemu dengan Pak Natsir ya. Jadi salah satu utusan untuk mengikuti International Islamic Youth Conference di Zamboanga atau Filipina Hmm. Selatan. Jadi beliau itu memang sangat sederhana, seorang perdana menteri yang sampai pada hayatnya itu dikatakan katanya tidak memiliki rumah yang layak ya. Memang pada saat yang ke rumahnya sangat sederhana. Ketika itu beliau pakai baju putih, baju koko putih. Saya diantar dengan pas Dr. Andes Budi Sujono dari UI. Kemudian saya sampaikan, Abah saya itu insya Allah akan berangkat ke Australia untuk sekolah yang direkomendasikan oleh rektor UI ketika itu. Kemudian dia mengatakan begini, kesan yang sangat utama membekas sampai sekarang itu bilang kamu sebagai intelektual tidak boleh pilih-pilih untuk berdakwah. Jadi kamu berdakwah, misalnya kamu di partai politik, misalnya kamu di pendidikan, tapi kalau dakwah tidak ada liburnya. Dia bilang gitu, itu kesan yang utama. Dan sehingga kemudian saya pada waktu pergi ke Australia Barat, saya punya kesan yang paling kuat adalah selain sekolah juga saya berdakwah. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan cita-cita itu. Saya sampai kemudian istilahnya mencita-citakan saya tidak akan pulang sebelum ada beberapa masjid di kampus-kampus di Australia Barat ya. Ketika itu dan alhamdulillah Allah mengabulkan setelah saya 10 tahun di sana kembali ke Indonesia
saya dengan kawan-kawan tentunya itu ada membangun beberapa musola di beberapa universitas. Yang pertama di Curtin University, yang kedua di Murdoch University, yang ketiga di Edith Cowan University. Yang pada awal-awalnya pada waktu itu saya yang membuka untuk adanya jamaah sholat Jumatan di kampus-kampus negara-negara itu kan. Alhamdulillah dari pesan Pak Natsir itu dia bilang kamu berada di kelompok manapun dakwah tidak boleh berhenti, dan jasa beliau memperkenalkan saya dengan Profesor Dr. Turabi ketika itu, seorang intelektual Sudan yang sangat terkenal ya sebagai keynote speaker-nya, termasuk Profesor Kamal Hassal, gurunya Nurholis Majid, juga ketemunya di Jamboanga ya ketika itu. Jadi pertemuan saya dengan mereka termasuk Profesor Dr. Hasan Turabi itu menginspirasi untuk tidak berhenti berjuang atau dakwah dengan menggunakan kekuatan akal dan ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebabnya Pak Natsir, jadi kamu tidak boleh pilih-pilih apakah kamu di partai, apakah kamu di pendidikan. Tetap dakwah itu harus menjadi bagian daripada gerakan politik. Itulah kemudian beliau punya buku tentang dakwah dan politik ya. Itulah barangkali dalil-dalil beliau yang kemudian mengilhami gagasan saya untuk menjadi semacam mahasiswa di Australia Barat, sekaligus juga saya memimpin organisasi semacam HMI-nya di Indonesia, dari Islamic Student Association yang dibentuk dari Sydney sampai Western Australia ketika itu ya. HMI yang pertama kali, Prof ya? Ya, yang pertama kali ya. Luar Jadi biasa. pada tahun 84, tahun 90-an baru kita mendirikan beberapa organisasi pemuda mahasiswa Islam di Western Australia dan Sydney. Kemudian saya juga ikut dalam International Training of Dakwah di Sydney yang diadakan oleh rekan-rekan Islamic Association di Sydney ketika itu ya. Jadi sekali lagi Profesor Pak Natsir itu sebagai seorang bangsa, seorang negarawan yang sangat bersahaja dan selalu memberikan inspirasi ya terhadap tokoh-tokoh muda yang saat ini alhamdulillah saya kira menjadi pemain yang sangat menentukan dalam gerakan politik di Indonesia. Pak Kunto Wijoyo, Pak Amin Arai, saya kira itu ada linknya tidak lain dan tidak bukan, termasuk bagian daripada gerakan dakwah atau Dewan Dakwah Islam yang ada di Jakarta itu. Alhamdulillah, nah pada waktu itu kenapa saya terpilih sebagai salah satu alumni atau anggota HMI yang kemudian dapat diutus untuk ikut dan diusulkan kepada Pak Natsir. Nah, begini ceritanya, ini menarik. Saya ketika itu termasuk orang-orang yang ikut dalam kegiatan aktivitas di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta. Yang ketika itu dipimpin oleh Dr. Zulkifli Halim, MSI sekarang itu, yang pernah menjadi ketua PAN dan menjadi anggota DPR di Jakarta ya. Nah, Mas Zulkifli, Mas Lukman Hakim, kemudian juga ketika itu ada seorang ahli hubungan internasional namanya ada Mas Effendi Harhab. Itu adalah orang-orang yang memang dikader oleh Pak Saifullah Mahyudin ya. Jadi Pak Saifullah Mahyudin itu adalah ketua Dewan Dakwahnya DIY ketika itu. Nah, dia melihat ada 5 orang yang potensial yang dapat dikirim ke pendidikan atau pelatihan kepemimpinan di Jamboanga ya. Kemudian saya yang kemudian karena saya mempunyai latar belakang sebagai dosen, kawan-kawan kemudian sepakat menunjuk saya. Dan doa ketiga itu yang sangat lucu ya adalah karena saya tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika saya itu memang jadi saya ke Filipina, yang paling penting itu saya tidak salah masuk pesawat sehingga terbawa ke negara yang bukan tujuan. Itu doa saya pertama. Gara-gara kemampuan bahasa saya sangat terbatas ya. Tapi memang terus terang aja pada saat dibanding dengan kawan-kawan yang lain, sesungguhnya yang punya kemampuan lebih itu sebenarnya almarhum Dr. Mohtar Effendi Harahap. Itu sebenarnya yang punya potensi. Dia punya kemampuan bahasanya bagus,
Kemudian juga Pak Dr. Zulkifli Halim ketika itu termasuk yang sangat potensial, pernah menjadi ketua cabang HMI Jogja. Tetapi kemudian tingkat keberanian berada pada saya. Jadi ketidakmampuan itu hanya satu keberanian untuk istilahnya itu apa? Nekat ya, bonet, nekat. Yang penting itu doanya saya tidak salah masuk pesawat sehingga tidak terbawa ke negara yang di luar tujuan. Alhamdulillah di Zamboanga itu saya 2 minggu untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda Islam yang diadakan oleh International Islamic IOC ya, International Islamic Organization Conference yang diadakan dari Riyadh ketika itu. Jadi seluruh biaya dibiayai oleh IOC atau OKI ya, OKI ya, sekarang istilahnya OKI. Baik, Nah, baik, Prof. jadi Pak Kita Natsir, kita sela dulu, Prof. Kita sela dulu, Prof. ya Jadi baik, saya ingat tadi Profesor Jawahir mengatakan bahwa sosok Muhammad Natsir itu adalah memberikan pesan tentang pentingnya pengetahuan dan akal gitu ya, Prof ya. ya, Tentang pencarian ilmu, tentang dakwah. Nah, kita ketahui bahwa Profesor Natsir tidak bisa kita sepelekan karena memang pemikiran Islam yang mewarnai di Indonesia berasal dari beliau. Terutama adalah golongan dari Islam gitu, Prof. Dan ya, satu hal yang menarik bahwa beliau juga termasuk sahabat dari presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno, pada saat yang sama adalah partner berdebat. Begitu ya, Prof ya. Nah, dalam betul. soal kenegaraan, dalam soal pemikiran tentang Islam, tentang sekulerisme yang pada saat itu mereka hadapi. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Prof, bahwa kita tahu bahwa negara kita dibentuk oleh dua kelompok, Prof ya, kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Katakanlah kelompok nasionalis itu kelompoknya Pak Karno dan kelompok Islam adalah kelompoknya Ki Bagus Hadikusumo dan termasuk juga Bapak Muhammad Natsir, walaupun pada saat BPUPKI itu pada saat sidang Pak Natsir tidak diikut sertakan dengan satu alasan tertentu mungkin, Prof ya, tetapi pemikiran Pak Natsir sudah mewarnai tentang gagasan pendirian negara kita, yaitu tentang dasar negara kita, tentang Pancasila dan juga tentang warna Islam itu sendiri pada saat mewacanakan tentang negara Pancasila. Nah, yang menarik, Prof, kita mau kaji lebih lanjut tentang negara Pancasila ini, Prof. Bahwa negara Pancasila itu seperti yang kita ketahui tidak menjadi negara sekuler, pada saat yang sama tidak menjadi negara agama, tetapi negara yang religius, begitu ya. Ada satu pendapat yang begitu. Nah, apakah ini secara pemikiran itu selesai begitu saja atau ada masalah yang perlu kita selesaikan, Prof? Misalnya tentang rujukan itu sendiri. Misalnya tentang sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ketika seorang berpendapat atau menafsirkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menggunakan dalil agama Islam? Apakah itu sah atau tidak? Nah, sebagian berpendapat itu tidak sah karena negara Pancasila bukan negara agama. Nah, bagaimana Profesor Jawahir menyelesaikan masalah yang seperti ini secara pemikiran dari sisi hukum mungkin? Silakan, Prof. Ya, baik. Pertama yang harus jadi catatan saya ya dari bacaan saya terhadap pidatonya Pak Soekarno pada waktu tanggal 1 Juni, beliau sebagai seorang arsitek atau mediator yang berhadapan dengan gelombang ideologi dunia ketika itu. Jadi sebenarnya ketika beliau akan mengajukan komunis, tentu saja tidak akan mungkin karena di hadapan beliau itu kawan-kawannya Pak Karno itu kan orang-orang pesantren. Jadi tidak mungkin. Itulah kemudian saya kira kekuatan komunis dan kapitalis liberalis itu kemudian diambil jalan tengah dengan menggunakan kembali kepada sejarah kejayaan Majapahit dan dengan menggunakan bukunya Prapanca, dengan menggunakan adanya Pancasila. Saya kira jalan selamat yang bagi semuanya. Nah, Pak Karno sebagai arsitek politik bangsa itu mampu menyelamatkan perdebatan antara Islam dan non-Islam dengan cara, dan termasuk juga Pak Karno berusaha untuk menjembatani tidak ada benturan antara kelompok Islam dan nasionalis dengan cara kembali kepada pendekatan sejarah, yaitu mengambil rujukan bahwa Majapahit
Mataram itu berdiri dan cukup dibanggakan dan menjadi kejayaan Nusantara ketika itu. Itulah sebabnya menurut pandangan itu blessing dari doa Allah ya terhadap Indonesia yang kemudian karya besarnya Pak Insinyur Soekarno dengan mengusulkan adanya Pancasila dengan akibat atau merupakan sintesis daripada perang ideologi antara komunisme, kapitalisme, dan liberalisme yang kemudian dia ajukan dengan gagasan yang sangat menengah yang kemudian disepakati oleh kelompok-kelompok Islam yang kemudian saya katakan kelompok Islam itu bukan sekedar Islam tapi ada ulama-ulama yang hebat yang berpikirnya kultural dan bukan politik praktis tapi politik masa depan dan politik yang mencerahkan. Nah, termasuknya peran Pak Natsir. Pak Natsir itu bukan pemikir formalisme ya, tapi pemikir kultural. Itulah sebabnya kemudian dia menggunakan dakwah sebagai alat sarana untuk melakukan semacam gerakan politik Islam yang substantif, yang kemudian melahirkan intelektual sekaliber seperti Profesor Kuto Wijoyo, Amin Rais, Profesor Dr. Watik Pratikno, kemudian sampai sekarang saya kira Profesor Jimli dan Profesor Yusril Ihlamai, pemikir-pemikir yang tidak formalis dan itu adalah tokohnya adalah Pak Natsir itu, tapi pemikir substantif ya. Nah ini mungkin di kalangan Islam ini kan banyak pemikir yang formalis seperti misalnya negara Indonesia dengan berbasis Pancasila, kemudian oleh PPKI dengan dibentuknya tim 9, kelompok 9 itu melahirkan Piagam Jakarta yang di situ kemudian tokoh-tokoh Islam, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Wahid Hasim, Kahar Mujakir, tokoh-tokoh itu kemudian yang memaknai tentang Pancasila yang tanggal 1 Juni itu sebagai dasar awal pemikiran tentang dasar negara Indonesia yang perlu kesepakatan ya. Jadi baru pada tanggal 22 Juni itulah Pancasila memiliki kelengkapan dari mulai kaki dan kepala ya. Kepala dan kaki, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan adab, ada juga persatuan Indonesia, kemudian yang terakhir ada keadilan sosial. Jadi sebenarnya Pancasila itu dasar negara yang merupakan jalan tengah terhadap perdebatan atau clash civilization antara Islam dan non-Islam. Yang kemudian dengan Pancasila itu kemudian menjadi sebuah, saya katakan, second agreement. Bukan sebagai Jakarta Agreement, tapi juga adalah merupakan perjanjian luhur yang dibentuk dan dirumuskan oleh para ulama-ulama yang tentu ulama itu kan biasa dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi nabi itu para ulama itu ada pewaris nilai-nilai kenabian yang di selain ada ilmu akal tapi juga ada ilmu akal. Di situ ada kekuatan intelektual tapi juga ada kekuatan hikmah. Dan itulah kemudian nabi itu selain ada kitab juga ada kitab dan ada mizan. Mizan itu pak hikmah. Keadilan itu tidak dalam intelektual, tetapi dalam hati. Itulah kemudian dikatakan dalam Al-Quran, innama yahsyallahu min abadul ulama. Sesungguhnya yang sangat dekat kepada Allah itu, yang dekat dan takut kepada Allah, ulama-ulama. Nah, alhamdulillah Tuhan meridhoi bagaimana misal ulama-ulama Islam telah berkontribusi mengisi pemikiran Pak Insinyur Soekarno sebagai penggagas Pancasila dengan 5 sila yang kemudian itu tidak satupun ada bagian yang menolak, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang mengapa ketuhanan yang Maha Esa itu tidak menimbulkan kontradiksi, kendatipun Agus Salim dan Ki Bagus Hadikusumo apa yang dimaknai ketuhanan yang Maha Esa bagi Pancasila? Ya qul huwallahu ahad dalam Islam. Nah, ternyata kan agama-agama yang berkembang di Indonesia tidak hanya Islam, tapi juga Yahudi, Nasrani, Katolik, dan agama-agama lain. Dan ternyata tidak satupun agama-agama lain itu menolak atas eksistensi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa itu adalah milahnya Nabi Ibrahim yang menjadi agama panutan Yahudi, Kristen, Islam, dan agama-agama lain. Bahkan dalam bukunya Sandos Goodhart dalam The Prophetic Law, agama Hindu, Buddha itu pun termasuk sejajar dengan agama-agama Samawi yang memiliki rujukan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Millata Ibrahimah Hanifah. Ya. Nah, itulah Sebentar Prof, sebentar kemudian, Prof. Saya tekankan lagi bahwa Profesor Jawa ingin mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu bisa ditafsirkan pada semua agama yang diakui di Indonesia. Entah itu Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Begitu ya Prof ya. Jadi saya ya, bisa katakan sah misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa bagi Muslim ditafsirkan menurut agama Islam. Begitu ya Prof ya. betul. Sehingga ketika ada diskursus tidak bisa misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan seperti itu berarti memang sudah terjawab itu ya Prof ya. Sudah, ya. Jadi kembali bahwa pemikiran-pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Bahidisip ketika itu memikirkan tentang Indonesia yang beraneka ragam dalam konteks kehidupan berbangsa, bersuku, dan beragama. Nah, itulah sebenarnya meletakkan istilah ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya klaim dari Islam saja, bahwa Islam dengan mengajukan surat Al-Ikhlas memang tidak salah apa yang disampaikan ke Haji Agus Salim. Tetapi yang paling penting artinya itu untuk Islam ketuhanan ya. yang Maha Esa itu memiliki nilai-nilai universal yang sulit ditolak oleh agama-agama lain. Contohnya nih, ketika Pancasila telah disepakati pada tanggal 22 Januari sebagai Jakarta Charter, kemudian tanggal 18 disahkan menjadi bagian yang utuh dari Undang-Undang Dasar 45, ternyata tidak satupun ada yang keberatan, kecuali yang keberatan itu karena kata-kata 7 kata itu. Kenapa? Karena 7 kata itu menyatakan adanya semacam Indonesia sebagai negara teokrasi. Nah, jadi kalau begitu Pancasila itu sesungguhnya merupakan sintesis atas perdebatan apakah Indonesia sebagai negara agama atau negara yang religius. Oleh istilah ketuhanan yang Maha Esa yang bermuara pada Ibrahim sebagai bapak dari agama monoteisme, terjawab semuanya. Dan sampai tahun 74 tidak satupun ada agama-agama yang lain yang menolak ketika Indonesia menyepakati adanya undang-undang pernikahan, perkawinan ya, yang menyatakan bahwa pernikahan itu sah, dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Nah, kepercayaan agama masing-masing itu tetap kembali kepada dasar negara Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa yang berbasis kepada Bapa monoteisme dunia ya. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian dirumuskan sebagai sila pertama itu merupakan bagian yang sangat penting dari kepemimpinan para nabi dan rasul ya. Millat Ibrahim Hanifah, jadi milahnya Ibrahim itu lurus, yaitu wama kana minal musyrikin, yaitu agama yang lurus dinyatakan agama yang tidak menimbulkan politisme. Nah, itulah sebabnya kemudian pada tahun 74 bukti bahwa validitas Pancasila itu convincing, secara formal maupun secara substantif, maka dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Jadi kan di situ ada agama, semua agama yang ada di Indonesia merujuk pada apa yang disebutnya perkawinan di Indonesia, mesti merujuk pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Dan itu ya, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah sebabnya bukan tanpa kekecewaan bagi umat Islam itu pada saat Piagam Jakarta merumuskan 5 sila dengan komprehensif, ketika ada 7 kata-kata yang ditambahkan sebagai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian para ulama-ulama itu besar jiwa dan rendah hatinya untuk mencoret 7 kata itu tidak keberatan. Itu artinya ulama-ulama yang memiliki nilai-nilai
kenabian itu memang rendah hati dan jiwa besar. Sehingga kesepakatan tanggal 22 Juni yang telah sepakat itu, karena apa? Karena para ulama lebih mengutamakan pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi ketika itu Profesor Kasman Singodingmajo mengatakan, ketika Profesor Pak Kasmat diutus oleh Pak Soekarno untuk menghadap Ki Bagus Hadikusumo dan kepada Profesor Kahar Mujakir, ini ada sebagian daripada warga Indonesia Timur yang keberatan dengan kata-kata tersebut. Ketika itu disebutkan di dalam tuturan sejarah, kata-kata tersebut itu ternyata disampaikan kepada Opsi Belanda yang kemudian dalam catatan sejarah nama Opsi Belanda itu tidak ditemukan siapa sesungguhnya, tetapi pencoretan ketujuh kata itu memang disampaikan, keberatan itu disampaikan oleh Opsi Jepang kepada Pak Dr. Muhammad Hatta. Kemudian Profesor Muhammad Hatta merembuk dengan ulama-ulama pandangan lain, sampai kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 17 setelah proklamasi itu agak sedikit ketakutan, sebab banyak pandangan yang kelihatannya ingin mempertahankan tujuh kata itu sebagai bagian terpenting dari Indonesia sebagai negara, sebagaimana negara-negara seperti misalnya Malaysia. Nah, tetapi ternyata para ulama-ulama yang ada dalam penata 9 tim 9 itu, mereka akhirnya dengan besar hati mencoret tujuh kata itu sebagai pengorbanan bahwa umat Islam sesungguhnya lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada memperjuangkan kepentingan umat Islam. Nah, itulah kemudian kenapa istilah penggunaan Pancasila sebagai dasar negara lebih pas digunakan sebagai Indonesia is religious state. Yeah. Negara agama yang baik, Prof. Sebentar, Prof. Ya? Saya potong, Prof. Menarik, Prof. Tadi dari sisi penjelasan Profesor Jawahir tentang posisi negara Pancasila, di mana para ulama yang aktif pada saat itu legowo untuk mencoret tujuh kata. Tapi kita coba untuk melihat kondisi sekarang ya, Prof, ya, bahwa seperti kita ketahui bahwa sumber hukum di Indonesia itu ada 3 ya, sumber hukum Belanda, sumber hukum lokal atau kearifan lokal, dan sumber hukum dari agama. Nah, agama di sini berarti termasuk juga Islam. Nah, tetapi secara politik, Prof, ada yang berpendapat bahwa ketika orang memperjuangkan hukum Islam menjadi hukum nasional itu menjadi semacam kontradiksi dengan negara kita, karena negara kita bukan negara agama atau negara berdasarkan agama tertentu, yakni yang dimaksud adalah Islam. Nah, saya mau tanya dari sisi legalitas, dari sisi validitas argumentasi yang mengatakan bahwa orang yang memperjuangkan hukum Islam menjadi hukum nasional, entah itu melalui partai, entah itu melalui diskusi, entah itu sekedar usulan, itu menjadi invalid. Menurut Profesor Jawahir bagaimana? Oh iya, begini tuh jawabannya gini, Mas Ma'ruf, kalau terkait dengan bagaimana legalitas dari bangkitnya atau munculnya peraturan perundang-undangan yang kemudian lebih banyak mendukung gerakan Islam terakhir ya. Nah, apakah itu sesuatu yang invalid? Tidak sebenarnya. Itu kenapa? Karena pada saat mempersilahkan umat Islam untuk mencoret juga ada janji. Yang janji itu tidak pernah ditunaikan. Yaitu silahkan umat Islam untuk berjuang di parlemen untuk memperjuangkan dasar negara itu. Tapi sejak konstituan itu dibentuk dan konstituan itu akan menyelesaikan tugasnya, kemudian dia melihat ini karena apa? Karena kekuatan-kekuatan yang tidak anti-Islam, kemudian Soekarno membubarkan ataupun membubarkan konstituan itu. Padahal konstituan itu sesungguhnya sudah hampir selesai menyelesaikan tugasnya tentang upaya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar yang kemudian termasuk juga mengembalikan tujuh kata itu. Nah, janji Presiden Soekarno itu sampai meninggalnya Profesor Kahar Mujakir, Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah ditunaikan. Kenapa? Karena Orde Lama itu kekuasaannya sentralistik dan penuh dengan politik. Politik sebagai panglima ketika itu, sehingga tidak ada peluang kehidupan demokrasi berkembang. Kendati pun fakta tahun 95
55, Masyumi sebagai partai besar yang sesungguhnya punya kewenangan untuk menagih janji Soekarno. Nah, kemudian sekarang di era reformasi ternyata apa yang menjadi Pak Karno itu ternyata didengar dan menjadi kolektif remembering umat secara sosiologis. Jadi apa yang dijanjikan oleh Pak Karno itu ternyata terbukti zaman reformasi. Kenapa? Pada zaman Pak Harto kita memiliki undang-undang tentang undang-undang ekonomi muamalah misalnya. Kan sebenarnya itu kalau dilihat dari segi legalitas tentu saja termasuk basis negara agama kan. Tetapi jangan lupa Pak Karno ketika tapi kalian silakan perjuangkan di parlemen. Jadi itulah umat Islam secara politik masuk pada gerakan intelektual politik yang ada di parlemen. Nah, inilah barangkali saya katakan kesimpulan daripada Pak Nasir. Jadi silahkan dakwah secara politik itu menjadi bagian dari gerakan perjuangan politik di lembaga-lembaga kenegaraan yang kemudian itulah kemudian muncul gerakan ekonomi Islam. Pada tahun 80-an saya ikut gerakan ekonomi Islam yang dipimpin oleh Dawang Perharjo, oleh Profesor Halide dari Sulawesi Selatan. Saya ikut sekali. Kelihatannya gerakan itu sebenarnya gerakan anak-anaknya Masyumi yang menagih janji Pak Soekarno yang pada waktu itu kebetulan faktanya Presiden Soeharto sudah mulai dekat kepada Islam dengan mendirikan ICMI ya yang dipimpin oleh Habibie. Jadi memang kedua belah pihak punya peluang dan kesempatan untuk memperjuangkan gagasan membumikan Islam lebih konkret dalam bumi Indonesia. Tetapi menurut saya gagasan tentang dakwah politiknya Pak Nasir itu berhasil sejak Orde Baru. Kenapa? Karena ternyata perjuangan untuk menggulkan undang-undang perkawinan Islam yang diberlakukan bagi saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ternyata sampai sekarang tidak ada yang menggugat. Itu menunjukkan pendekatan hukumnya bahwa undang-undang yang berdasarkan pada Islam itu juga legal dan syah. Nyatanya juga dipatuhi oleh penganut agama-agama lain. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa umat agama-agama lain sesungguhnya jauh lebih mengutamakan kepatuhan kepada dasar negara Pancasila. Kenapa? Karena saya yakin penganut agama-agama lain itu punya pemimpin. Yang pemimpin-pemimpin itu akan memegang amanah yang disebut dengan Pakta Sun Serpanda. Sekali perjanjian telah dibuat, maka perjanjian itu wajib dihormati. Jadi, kalau misalnya umat Kristen, Katolik itu dan Hindu Buddha menghormati perundang-undangan yang berbasis agama tertentu, sebenarnya tidak masalah, tetap legal. Tetapi ada forum yang diperjuangkan secara politik. Jadi tidak diperjuangkan dengan cara-cara yang batil atau dengan cara-cara yang inkonstitusional. Ya. Jadi selagi perjuangan membumikan ajaran agama tertentu itu konstitusional, saya kira payungnya Pancasila adalah sangat jelas sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Indonesia sebagai religious country. Ya, baik Prof. Saya mau ulangi lagi ya Prof ya, bahwa Profesor Jawahir tadi mengatakan bahwa sesuatu yang invalid ketika sila ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan dengan cara Islam, artinya menurut Profesor Jawahir itu salah. Jadi justru ketika diperjuangkan sesuai dengan perkataan Pak Soekarno melalui cara yang konstitusional, melalui jalan parlemen itu valid justru dari rujukan Pak Karno sendiri. Adapun belum terlaksananya itu karena perpolitikan zaman Orde Baru yang cenderung otoriter sehingga kesempatan itu belum tercapai dan itu bisa tercapai pada zaman reformasi, begitu ya Profesor Jawahir ya. Betul. Ada satu kasus begini Prof, saya ingin tahu jawaban Profesor Jawahir. Jadi ada yang berpendapat bahwa usulan tentang perda syariat, misalnya kewajiban bagi muslim untuk misalnya sholat berjamaah, kemudian baca Al-Quran, syarat untuk menjadi pegawai negeri itu harus bisa baca Al-Quran misalnya. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut itu adalah istilahnya diskriminatif. Kenapa? Karena tidak bisa diberlakukan pada kelompok non-muslim. Nah, argumentasi diskriminatif ini tentu saja membuat belum clearnya masalah, Prof.
Jadi di tingkat Oke, praktis ada yang berpendapat seperti itu. Menurut Profesor Jawahir bagaimana? oke, baik. Istilah diskriminatif itu hanya akan benar ketika syarat-syarat yang ditentukan termasuk pada dasarnya di luar adanya kesepakatan ya. Kan Indonesia itu sila yang keempatnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang namanya musyawarah itu. Nah, selagi musyawarah ya menjadi basis daripada putusan itu adalah menjadi sesuatu yang valid yang tidak bertentangan. Kenapa? Karena musyawarah itu berada pada sila yang keempat sebelum keadilan sosial dan di dalam ilmu hukum kalau kita katakan sila keempat itu berada pada konteks supreme of law yaitu hukum tertinggi ya. Pancasila itu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kalau ada beberapa pasal-pasal yang dipertentangkan dengan sila Pancasila, yaitu misalnya ketika perda-perda syariat yang berada di tingkat di Provinsi Aceh, di Sulawesi, itu kan semuanya menggunakan proses mekanisme perundang-undangan atau yang kita sebutkan ada aspek konstitusionalitas, tidak menggunakan sebuah putusan yang sepihak. Misalnya karena gubernurnya Islam, lalu dia bikin tidak, tapi berdasarkan kesepakatan anggota dan anggota DPRD, lahirlah Perda Syariah yang berada di Aceh. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya Perda Syariah, tapi juga mungkin juga ada perda-perda yang berbasis pada Kristiani. Misalnya ada usulan ya di mana Kuali akan ada perda kota Injil. Oh, itu hak konstitusional sesuai pasal 29. Hanya saja perjuangannya melalui musyawarah mufakat sebagaimana diatur oleh sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi payung daripada perda syariah yang didasarkan pada kesepakatan itu. Sekarang misalnya ada undang-undang tentang kehalalan produk makanan dan imunisasi atau obat-obatan. Itu melalui perjuangan di parlemen dan konstitusional ya, diusulkan oleh Departemen Agama, didukung oleh partai-partai politik. Ada partai politik PDI, ada Golkar, ada PPP, semuanya terlibat untuk mensepakati itu. Jadi adalah menjadi tidak benar kalau itu menjadi suatu dinyatakan invalid, kecuali dipaksakan tidak melalui jalur konstitusi ya. Nah, itulah kemudian saya kira kenapa? Karena tidak semua paham ketika kita melihat bahwa hukum itu memiliki hierarki. Jadi pelaturan-pelaturan hukum yang lebih rendah itu tidak dapat mengungguli pelaturan-pelaturan hukum termasuk di dasar negara, tidak bisa dipertentangkan. Jadi mempertentangkan kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan perda-perda sebuah agama itu kembali kepada apakah diperjuangkan melalui prosedur mekanisme konstitusi apa tidak. Itu saja pertanyaannya ya. Iya, Jadi iya. kalau itu digunakan tetap dia legal dan tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia sebagai negara yang disebut negara berbasis religius ya. Ya, baik Prof. Jadi penjelasan Prof. Jawahir tadi dari awal hingga akhir cukup komprehensif dari awal sampai akhir. Waktu kita sudah habis Prof. Jadi kita harus tutup segmen kita. Cuman saya ingin mengatakan pada teman-teman bahwa Profesor Jawahir tadi cukup rinci menjelaskan tentang apa yang disebut dengan negara Pancasila bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, artinya bahwa secara politik perjuangan untuk memasukkan katakanlah ada hukum Islam menjadi hukum nasional itu menjadi sah ketika dilaksanakan secara konstitusional, dan ketika menjadi sebuah hukum itu tidak bermakna diskriminatif oleh karena itu mengikat atau banding bagi umat Islam. Begitu juga dengan umat yang lainnya ketika memperjuangkan hal yang sama. Begitu ya Prof ya? Iya, betul. Baik Prof, jadi kita dapat pencerahan hari ini. Artinya bahwa apa yang di atas dengan yang di bawah itu harus kita jaga, harus konsisten. Tidak boleh sebuah kesepakatan itu
dibiarkan begitu saja, sementara ada usulan-usulan atau wacana-wacana yang berkembang itu menjadi dominan di atas. Jadi intinya adalah apa yang di atas itu harus hierarkis, harus mendeterminasi apa yang ada di bawah. Begitu ya Prof ya. Terima Betul, kasih Prof betul. Jawahir. Kita jumpa Sama-sama Mas lagi. Muhammad Ma'ruf, insya Allah. Kita jumpa lagi dalam segmen selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.